bertanya ataupun memberikan saran kritik gitu ya kepada pemateri, kepada Bang Daniel. Nah, caranya adalah silakan ada dua cara, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar yang ada di sebelah chat teman-teman. Lalu yang kedua bisa bertanya secara langsung kepada Bang Daniel. Nah, caranya silakan klik apa namanya tombol partisipan lalu ada tulisan raise hand. Nanti akan saya pilih dan silakan tanyakan langsung kepada Bang Daniel. Poin terakhir, poin ketiga, khusus untuk yang di Turki karena ini nanti akan kepotong waktu sholat asar, silakan dipersilakan untuk meninggalkan forum gitu ya tanpa izin terlebih dahulu kepada panitia. Jadi silakan matikan mic dan juga kamera. Gitu. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, saya akan memulai diskusi ini. Jadi seperti kita ketahui, virus ini berkembang sangat cepat ya. Dimulai di akhir tahun di China, lalu dalam beberapa bulan saja langsung menyebar ke seluruh dunia dan menggemparkan dunia. Nah, kita fokus kepada negara kita sendiri. Bagaimana secara umum negara kita itu menghadapi tantangan ini, ancaman non tradisional ini kalau dalam studi hubungan internasional. Sebenarnya dalam konteks sejarah negara kita ini bukan hal yang baru bagi negara kita. Kalau kita flashback sebentar ke abad 20, tepatnya di tahun 1910, di Jawa, di tempat kelahiran saya di Malang, itu sudah merebak virus bukan virus pes ya, wabah pes yang itu mengorbankan banyak nyawa gitu ya, 15.000 sampai 30.000 yang dilaporkan gitu. Nah, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Jawa. Yang ingin saya katakan adalah wabah ini bukan hal yang baru gitu. Bagi kita bangsa Indonesia maupun bagi bangsa secara global gitu. Nah, ketika menghadapi ini muncul pertanyaan kita dan kita sudah dipakai artikel dari Bang Daniel sendiri di Jawa Post. Nah, bagaimana kesiapan kita sebagai bangsa menghadapi wabah seperti ini? Nah, seperti halnya kebiasaan Bang Daniel ya, ketika akan memberikan materi, dimulai dengan pantun. Saya akan memulai dengan pantun, Bang. Membuka dengan pantun. Musim semi di Anit Kabir. Sang surya bersinar membangunkan peradaban. Suatu kehormatan Bang Daniel hadir, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Bang. Terima kasih Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, ada sebagian besar dari Turki, berada di Turki tepatnya. Kemudian ada dari UK nih saya perhatikan. Terima kasih sudah mengundang saya dalam forum melalui Zoom ini. Sebelum nanti saya bicara beberapa hal terkait dengan kondisi Indonesia, kemudian kebijakan pertahanan Indonesia menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Turki yang ada di Turki itu juga bisa sharing dengan saya bagaimana penanganan wabah COVID-19 oleh pemerintah Turki saat ini. Juga nanti ada teman-teman dari UK bisa mohon juga bantu saya memberikan perspektif bagaimana penanganan COVID-19 di UK pada saat ini. Teman-teman sekalian, saya diajak oleh Mas Ramadan untuk bicara tentang pertahanan dan COVID-19 merujuk artikel opini saya di harian Koran Jawa Pos beberapa waktu yang lalu. Jadi teman-teman sekalian, ya, seperti yang saya sudah baca juga beberapa pertanyaan yang disampaikan secara tertulis kepada saya, apakah kemudian wabah COVID-19 ini termasuk dari ancaman militer atau ancaman non-militer atau ancaman hibrida. Nah, sebelum saya masuk ke situ adalah posisi Indonesia pada saat ini menganggap COVID-19 ini sebagai darurat kesehatan. Artinya ini adalah ancaman kesehatan.
tidak secara letterlock disebutkan bahwasannya ini ada ancaman terhadap pertahanan kita. Jadi rujukan konstitusional yang digunakan pembuat kebijakan dalam hal ini tentu Presiden itu adalah memimpin penanganan COVID-19 ini sebagai upaya untuk melawan darurat kesehatan. Jadi belum sampai masuk ada ancaman terhadap pertahanan dan sebagainya. Nah, namun di sisi lain tentu kami yang di Kementerian Pertahanan melihat ini sebagai ini secara sektoral ya, secara sektoral dari sisi pertahanan kita melihat ini sebagai ancaman non militer. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang di Turki dan di UK dalam di pertanyaan teman-teman misalnya di undangan yang saya terima itu ada pertanyaan pertama, apakah ini termasuk pada konspirasi senjata biologis atau bukan? Sebelum saya ke situ, saya menjelaskan 3 hal ini. Kita dalam pertahanan kita itu basisnya adalah ancaman. Jadi kita punya doktrin pertahanan itu adalah bertahan, kira-kira begitu. Nah, doktrin utamanya adalah ancaman based on threat. Jadi teman-teman sekalian, ancaman itu ada 3. Pertama adalah ancaman militer, ya ancaman yang seperti teman-teman ketahui, itu ancaman bersenjata, ancaman invasi dari negara lain. Kemudian kedua, ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu adalah misalnya senjata biologis, kemudian ideologi, kemudian juga ancaman-ancaman yang bersifat non-militer lain. Kalau sekarang ada IA dan ada cyber dan macam-macam. Itu ancaman-ancaman non militer. Nah, yang kemudian ketiga adalah ancaman hibrida. Ancaman hibrida ini adalah gabungan dari ancaman militer dan ancaman non militer. Misalnya ancaman biologi. Ancaman biologi itu bisa dimaknai sebagai ancaman hibrida karena ada penggunaan kekuatan militer dalam menyebarkan senjata biologi itu. Jadi ancaman biologi yang tadinya misalnya dia hanya dalam bentuk wabah yang alamiah. Misalnya wabah itu alamiah tadi misalnya pes dan sebagainya dalam sejarah kita itu adalah wabah yang muncul karena muncul secara alamiah. Tapi kalau kemudian wabah itu berubah menjadi senjata biologi yang diproduksi secara nyata, secara sengaja oleh negara tertentu, kemudian disebar, itu disebut dengan ancaman hibrida. Dia ancaman gabungan militer dan non-militer sekaligus, termasuk cyber, IA dan sebagainya yang kemudian diproduksi atau dibuat sebagai senjata militer. Walaupun kemudian langkah-langkah yang dilakukan itu bukan langkah-langkah militer. Misalnya IA, artificial intelligence yang kemudian digunakan untuk mengkooptasi, memata-matai, menguasai negara tertentu, cyber dan sebagainya itu hibrida. Ideologi juga bisa begitu. Kalau kemudian ideologi itu digunakan untuk melakukan kooptasi, untuk melakukan penguasaan terhadap negara lain itu hibrida. Jadi ancaman hibrida yang sekarang sebenarnya sedang berkembang, ancaman-ancaman terhadap negara, perang-perang masa depan dalam tanda kutip, itu adalah ancaman hibrida. Jadi artinya kombinasi dari kekuatan militer dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu dalam bidang teknologi, cyber, dan sebagainya. Yang berkembang itu di situ. Namun selalu ada pertanyaannya, misalnya di pertanyaan yang juga disampaikan oleh kawan-kawan, apakah Indonesia kemudian tidak bergerak pada upaya untuk masuk pada membangun pertahanan cyber, biologi, dan sebagainya. Nah,
tentu negara-negara yang maju yang kekuatan militernya itu luar biasa, itu biasanya itu mempunyai kekuatan militer yang kuat. Jadi sederhananya begini, kalau yang namanya senjata militer misalnya, senjata militer itu pesawat tempur, kemudian kapal perang dan sebagainya, itu kalau diibaratkan dalam pertahanan itu adalah primer. Itu kebutuhan pokok utama. Sebelum masuk kita pada kekuatan non-militer lainnya, baik itu cyber dan sebagainya, maka basic need-nya dalam pertahanan itu harus dipenuhi dulu. Apa? Ya salah satunya itu tadi, pesawat tempur kita kuat, kemudian kapal tempur pun kita siap, dan sebagainya. Baru kemudian masuk pada level selanjutnya. Nah, kawan-kawan kita berada pada posisi mana? Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri-sendiri kita berada di kondisi seperti apa. Saya tidak bisa mengeksplorasi lebih luas. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Apakah COVID-19 itu masuk dalam senjata biologis? Melihat tren diskusi, diskursus dan perkembangan yang kita dalami sampai dengan detik ini, itu tidak menunjukkan ada kecenderungan bahwasannya COVID-19 ini adalah senjata biologi. Kita belum dapat kesimpulan ini sebagai senjata biologi, tapi ini adalah wabah yang secara alamiah itu berkembang, tertransfer ke banyak negara, sampai sekarang ada 211 negara yang terjadi secara alamiah karena ada interkoneksi antar manusia di seluruh dunia. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Jadi belum ada kesimpulan satupun, walaupun banyak yang mengembangkan teori konspirasi macam-macam. Walaupun seringkali kan kalau kita intelektual, kalau pakai teori konspirasi, kita sering nggak dianggap intelektual, gitu kira begitu. Padahal dalam konteks pertahanan, banyak konspirasi yang tidak bisa diungkapkan. Tapi dalam poin COVID-19, kita tidak melihat itu sebagai konspirasi, bahwasannya ini senjata biologi. Tidak ada kesimpulan itu sama sekali. Ini muncul sebagai wabah alamiah yang muncul di banyak negara. Nah, berangkat dari situ tentu apa yang seharusnya ditanggapi atau Indonesia memposisikan ini sebagai apa? Tentu ini adalah ancaman non-militer, ancaman biologis, ancaman non-militer yang harus diatasi tentu dengan cara-cara non-militer. Dalam hal ini adalah ancaman kesehatan. Nah, pemerintah Indonesia itu menanggapinya ini sebagai ancaman kesehatan. Oleh sebab itulah yang leading sektornya itu adalah Kementerian Kesehatan. Kan banyak kalau kita baca sosial media dengan para netizen yang maha benar itu, kemudian selalu muncul di mana Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan harus seperti apa. Nah, Kementerian Pertahanan tentu bertugas sesuai dengan kapasitasnya. Apalagi Kementerian Pertahanan tentu bekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh Presiden. Dan Kementerian Pertahanan juga bertindak apa yang menurut Kementerian Pertahanan menjadi ancaman pertahanan. Nah, negara hari ini menempatkan ini sebagai ancaman kesehatan. Jadi tidak menempatkan sebagai ancaman pertahanan dan sebagainya, tapi ancaman kesehatan. Nah, tapi dari sisi Kementerian Pertahanan ini adalah ancaman non militer. Artinya apa? Artinya secara sektoral Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Kementerian Pertahanan itu sendiri, kemudian TNI itu harus juga bertindak. Jadi makanya teman-teman perhatikan hari ini yang kita lakukan adalah melakukan asistensi, perbantuan. Bahkan sekarang dokter-dokter, tenaga medis dan sebagainya rata-rata banyak juga yang berasal dari TNI. Bahkan misalnya rumah sakit di Pulau Galang itu dibangun oleh TNI, dioperasikan oleh TNI. Kemudian yang di Wisma Atlet itu dioperasikan oleh TNI. Nah, TNI sekarang semuanya kebijakannya, Kementerian Pertahanan, TNI, itu semuanya
diarahkan untuk menangani potensi bukan potensi lagi, ancaman apa namanya, ancaman non militer ini. Seluruh potensi dan energi TNI, Kementerian Pertahanan hari ini itu digunakan untuk terlibat dalam upaya melawan COVID-19. Personel TNI semuanya di lapangan untuk menangani itu, termasuk membangun rumah sakit darurat. Mungkin ini yang perlu saya update kepada teman-teman. Jadi Kementerian Pertahanan sedang membangun rumah sakit darurat. Bahkan ini belum saya sampaikan ke media, belum saya sampaikan ke publik. Ini forum pertama saya sampaikan di PCIM Turki ini, bahwasannya Kementerian Pertahanan sedang membangun rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat itu dalam bentuk tenda-tenda besar, termasuk rumah sakit Suyoto yang ada di Bintaro, itu akan diarahkan menjadi rumah sakit pandemi. Jadi khusus menangani wabah, karena kita melihat memang untuk menangani ancaman non militer dalam hal ancaman biologi seperti ini, itu harus Kementerian Pertahanan harus siap, artinya negara harus siap. Nah, ini sedang dilakukan, anggaran diarahkan untuk melakukan itu. Termasuk misalnya di pertanyaan teman-teman yang saya baca itu, bagaimana dengan perkembangan komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan harusnya kita bulan ini sudah membentuk sekitar 25.000 komponen cadangan untuk membackup angkatan darat terutama. Nah, dengan kondisi seperti ini, akhirnya komponen cadangan juga akan diarahkan untuk merekrut tenaga-tenaga kesehatan agar siap menghadapi post major seperti ini, wabah-wabah seperti ini. Jadi kita nanti juga akan punya komponen cadangan yang bisa menangani masalah-masalah seperti ini, baik dari dokter menjadi komponen cadangan, kemudian tenaga medis lainnya dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, itu dari sisi pertahanan ya. Kenapa kemudian frame besarnya negara tidak menggunakan frame pertahanan dalam menangani COVID-19? Kenapa kemudian frame besarnya kebijakannya adalah darurat kesehatan? Tentu yang bisa menjawab itu, karena itu juga menjadi pertanyaan teman-teman di sini, yang bisa menjawab itu adalah Presiden. Anda bisa tanya itu pada juru bicara Presiden. Saya tidak bisa masuk pada ruang itu. Ini susahnya saya sekarang itu begitu. Jadi formal begitu, dibatasi gitu. Jadi nggak seenak Anda diskusi dengan saya ketika saya jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah atau saya dosen gitu ya. Ini jadi serba sulit kalau sekarang. Jadi frame-nya begitu. Jadi kita akan coba sampai di situ. Nah, yang ketiga, kawan-kawan sekalian, pasti pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kenapa pemerintah Indonesia terkesan terlambat, kenapa tidak lakukan lockdown dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat Perpu yang sudah dikeluarkan, Perpu dan PP juga yang dikeluarkan itu terkait semuanya adalah sebenarnya adalah PSBB itu ya, yang dikeluarkan itu ya terkait hampir-hampir mirip dengan lockdown. Tapi kemudian memang kalau dalam teori kebijakan publik, gitu, kalau teman-teman yang lagi sekolah ada istilah istilah common tragedy. Common tragedy itu bisa terjadi dalam kebijakan publik ketika kita dihadapkan pada dilema. Nah, ini ada dilema dalam kebijakan ini. Apa dilemanya? Misalnya kalau dalam bahasa yang populer itu lockdown. Lockdown ada tanggung jawab yang harus ditangani pemerintah. Misalnya semua, bahkan ternak itu harus dibiayai oleh pemerintah agar masyarakat bisa tinggal semuanya di rumah. Sedangkan PSBB tidak begitu. PSBB akan diterapkan untuk pembatasan yang seperti sekarang yang terjadi di Jakarta. Jadi tidak sepenuhnya
lockdown begitu, totally begitu, tapi orang tetap bisa beraktivitas dengan sangat terbatas. Dan kemudian secara konstitusional pemerintah tidak punya tanggung jawab full begitu kira-kira. Kalau lockdown itu padanannya tepatnya ya karantina wilayah. Kan kemarin ada debat antara Pak karantina wilayah dan PSBB. Jadi kalau lockdown itu kalau kira-kira kalau di Turki saya nggak tahu istilahnya apa, itu padanannya adalah karantina wilayah. Nah, itu karantina wilayah seperti tadi ada tanggung jawab pemerintah untuk membiayai semuanya, kemudian seluruh penduduk ada di dalam. Saya pikir sebagai pengantar itu, supaya nanti kita bisa diskusi banyak dengan kawan-kawan sekalian. Terima kasih, Mas Dion. Oke, terima kasih Bang Daniel. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin menanyakan Bang Daniel. Seringkali dalam konteks wabah seperti ini, itu yang mengerikan bukan masalah wabah itu sendiri yang berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi efek sampingnya juga itu yang akhir-akhir ini juga menjadi perhatian para pengamat, ya, khususnya ekonom. Nah, Bang Daniel sebagai ekonom Ya. sendiri maupun dalam sudut pandang Kementerian Pertahanan, bagaimana melihat potensi dari wabah ini, efek sampingnya seperti apa, dan bagaimana Kementerian Pertahanan atau para ekonom melihat ini. Contoh krisis ekonomi yang berdampak nanti akan berdampak kepada stabilitas nasional dan mungkin kerusuhan massa kemungkinan terburuk. Gimana Bang? Pertama dalam ekonomi ada istilah externalities positif, externalities negatif. Artinya dampak positif dan dampak negatif. Saya mau mulai dari kabar buruknya dulu lah ya, sebelum kabar baiknya. Kabar buruknya atau externalities negatif atau dampak negatif tentu ini ekonomi kita tidak jalan. Semuanya depend to state gitu loh. Jadi uang negara pun akan sangat terbatas untuk membiayai agar ekonomi bisa bergeliat karena sulit. Paling terpukul tentu adalah semua kegiatan ekonomi mati kecuali kegiatan ekonomi yang memproduksi bahan pokok. Ya, itu tetap hidup karena kita harus butuh misalnya beras, bahan pokok yang setiap hari kita konsumsi. Tapi sektor jasa itu pada mati. Ya, saya berikan contohnya paling sederhana saja. Saya punya jejaring kafe, ya, Begawan Kopi di beberapa tempat. Di beberapa tempat nyaris tidak beroperasi dengan baik. Kenapa? Karena ya nggak bisa, orang di kafe biasanya orang datang berkumpul begitu, ngopi-ngopi, baca buku dan sebagainya. Sekarang nggak bisa lagi. Untuk take away juga orang nggak punya alasan mau ngopi, ngapain buang waktu, mending beli nasi, beli beras dan sebagainya. Sehingga kita nggak punya pendapatan. Sedangkan gaji karyawan harus tetap dibayar. Akhirnya apa? Bagi pengusaha-pengusaha yang punya idealisme, dia akan gunakan tabungan dia untuk membiayai para karyawan untuk bayar gaji saja, gitu kira-kira. Tapi bagi mereka yang nggak mau rugi, tentu mereka akan melakukan PHK. Atau bisa jadi dia nggak mau rugi, kedua juga bisa jadi memang dia nggak sanggup membiayai, akhirnya PHK. Sekarang sudah puluhan ribu orang terutama di retail itu mall segala macam itu sudah mulai PHK. Atau apalagi industri-industri yang sekunder, tersier, pasti nggak berkembang, yang pasti nggak tumbuh, bahkan punya resiko PHK yang tinggi. Anda bisa perhatikan misalnya pelemahan rupiah sangat signifikan, sekarang 16.000 hampir 17.000, dan kalau kondisi ini terus bergerak bahkan bila rupiah sampai bisa 20.000, tentu ini akan jadi pukulan berat buat kita. Nah, yang paling saya khawatirkan, kemarin saya tulis di hari koran Sindo itu tentang mudik. Ya, saya tulis tentang mudik. Kenapa? Ini mudik paling berbahaya. Karena apa? Karena pasti penyebarannya akan semakin luas. Tapi di sisi lain, nah ini sebenarnya saya pengen kritik pemerintah begitu. Jadi, tapi tidak ada pelarangan yang tegas terhadap ini. Dilarang untuk ASN dan sebagainya, tapi kita nggak berani larang untuk supaya berangkat jangan mudik. Padahal ketika mudik ini terjadi,
orang-orang di kota itu berangkat ke Pak, maka penyebarannya ke daerah kan semakin luas, tambah lagi di daerah itu kan fasilitas kesehatannya terbatas, dokternya juga terbatas. Kemudian kedua secara demografi di daerah itu rata-rata orang tua. Coba Anda bayangkan ketika yang terjangkit itu orang tua, ditambah fasilitas kesehatan dan dokter sangat terbatas, nah ini juga tinggal jadi kuburan aja, gitu. Kira-kira gitu. Yang ketiga, yang lebih berbahaya adalah ketika wabah terjangkit di desa, jangan lupa desa adalah lumbung pangan kita. Pertanian kita di situ. Ketika nggak bisa bekerja, maka yang akan terjadi adalah desa. Halo. Maka desa kita itu akan mengalami krisis pangan. Desa kita nggak bisa berproduksi, petani nggak bisa produksi. Yang terjadi apa? Krisis pangan. Jadi yang paling dekat, Mas Dion, yang kita khawatirkan itu adalah, ini sekarang kita mengalami krisis kesehatan. Kedua, kalau penanganan dan tidak segera tuntas ini krisis kesehatan, dengan cara tadi sebenarnya PSBB atau istilah kita karantina wilayah, itu nggak berhasil, dia bisa bergeser pada krisis pangan. Krisis kesehatan masuk ke krisis pangan. Nah, kalau krisis pangan itu bisa kemana-mana tuh. Bisa ada krisis politik, bisa ada krisis ekonomi yang lebih besar, dan sebagainya. Yang tadi Anda sebutkan, itu yang kita khawatirkan sekarang. Kenapa kemudian di Kementerian Pertahanan sejak awal, sebelum menteri-menteri yang lain, sebelum Pak Jokowi untuk melarang mudik, bahkan kita tegas, kita sampaikan, kita usulkan kepada Presiden untuk buat pelarangan mudik. Kenapa? Karena kita hanya khawatir nanti ada penyebaran yang semakin masif dengan fasilitas kesehatan yang terbatas, maka kita akan masuk krisis pangan. Nah, makanya kuncinya sebenarnya sekarang adalah ini PSBB yang terutama Jakarta sudah terjadi hari ini, PSBB sudah diterapkan. Ini harus diawasi dengan ketat. Jangan sampai kemudian mobilisasi orang masih tinggi. Kalau kemudian dalam 1 bulan ini kita gagal menekan jumlah penyebaran COVID-19, maka kita bisa bergeser ke krisis pangan ini dan ekonomi akan semakin berat. Itu yang paling berbahaya, Mas Dion. Nah, itu kabar negatifnya, dan itu bisa efeknya bisa kemana-mana. Dan sekarang semua orang, saya harus katakan, ya semuanya bertahan dengan tabungannya gitu sebulan ini kan. Nah, bagi orang-orang yang punya gaji rutin, ASN dan sebagainya, nggak ada masalah buat mereka. Tapi ketika ekonomi semakin berat, yang punya penghasilan tetap pun itu akan tetap berdampak, dan itu akan bikin crash yang luar biasa dan roboh. Nah, makanya kuncinya kita harus pastikan social distancing atau physical distancing ini berhasil, PSBB harus berhasil, karena resikonya kalau tidak berhasil dia bergeser akan menjadi krisis pangan akan bergeser pada krisis sipil akan bergeser terus begitu sampai kemudian kita tidak bisa mengendalikan apa-apa. Dan ini ancaman serius, dan ini yang akan kita bicarakan dan kita selalu antisipasi. Nah, apa kabar baiknya? Nah, kabar baiknya, jadi pasti selalu ada hikmah dari ini. Tapi saya mau katakan kabar baiknya adalah ini situasi seperti ini, situasi kita semuanya melakukan social distancing, physical distancing, kemudian orang berusaha bekerja dari rumah. Saya melihat akan banyak perubahan besar. Misalnya teman-teman bisa perhatikan tulisan novel Harari itu menarik ya terkait apa. Nah, saya mau katakan akan ada perubahan besar, bahwasannya ada pergeseran di mana ke depan mereka-mereka yang punya kapasitas high skill gitu ya terkait dengan pekerjaannya itu akan semakin banyak dapat tempat, karena produktivitas nanti akan diukur dari bukan sekedar kehadiran fisik, tapi kapasitas untuk bisa memproduksi kreativitas dari tempat dari manapun. Jadi model kerja begini itu akan menjadi model baru, kalau dalam istilah ekonomi itu ada efisiensi, ada
ada pendulum baru, ada keseimbangan baru, sehingga yang punya skill tinggi itu akan semakin dapat tempat, dan kemudian ekonomi yang low skill itu akan mati, dan kita akan bergeser semua potensi ekonomi akan bergeser yang punya high skill. Nah, ini juga PR tentu nanti di sektor pendidikan kita untuk melakukan konversi banyak kebijakan pendidikan supaya bisa kompatibel dengan perkembangan ekonomi yang mungkin berkembang. Dan saya pikir dari sisi ekonomi juga akan ada peningkatan kualitas, istilahnya yang paling tepat itu higienitas gitu, kebersihan dalam bahasa sederhananya itu kualitas produk pangan kita dan segala macam. Itu positifnya. Jadi selalu pasti ada hikmahnya dari situ. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman sekalian, kita tinggal bisa nggak lepas dari tadi jeratan virus ini supaya kita nggak masuk ke yang lain. Kira-kira begitu, Mas Dian. Bang Daniel, mumpung ini kesempatan langka ada Bang Daniel di sini ya. Kira-kira Bang Daniel bisa nggak memberikan informasi kepada kami ini, para kader Muhammadiyah, minimal di sinilah, tentang kondisi real dari bangsa kita seperti apa menghadapi wabah ini. Yang saya maksudkan adalah proyeksi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menangani wabah ini, itu sampai kapan sih Pak? Karena begini, saya kemarin mendapatkan selentingan kabar dari seorang teman bahwa sebenarnya skenario terburuk itu sampai 18 bulan Pak, sampai Juli tahun depan. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Banyak forecasting yang berkembang begitu secara resmi. Tentu kita pemerintah belum punya ramalan terkait itu, tapi Kementerian Pertahanan memperkirakan bisa Juli atau Agustus begitu ya perkiraan ini, karena sangat tergantung dengan berhasil tidak kita melakukan social distancing ini atau PSBB ini. Karena kalau kemudian yang paling dikhawatirkan kan puncaknya adalah pasca mudik atau ketika mudik. Kenapa? Karena semakin banyak interaksi. Kalau semua bangkit dari kesadaran kolektif kita semuanya, insya Allah ini bisa keluar. Dan jangan lupa juga Mas Dion, ini kan seluruh dunia juga berlomba. Artinya seluruh komponen, bahkan perusahaan-perusahaan farmasi, kemudian termasuk perusahaan artificial intelligence juga berlomba-lomba untuk memproduksi kira-kira apa antivirus dari corona ini. Jadi kondisi kita ini saat ini berbeda dengan kondisi misalnya ketika flu Spanyol itu berkembang beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian ketika pes berkembang, itu kondisinya beda. Ketika itu belum berkembang, para ilmuwan belum banyak. Sekarang saya pikir banyak. Hampir seluruh dunia nih pasti ketika kita bicara sekarang saja, itu mereka sedang bekerja untuk mencari apa kira-kira antivirus dari corona ini. Dan saya yakin mereka akan bekerja terus, dan dalam beberapa bulan ini saya yakin orang yang pertama kali mendapatkan antivirus ini akan dapat Nobel, kira-kira begitu. Dan saya berkeyakinan, jadi jangan digambarkan gini, supaya saya termasuk gini, saya kalau boleh curhat sedikit dengan teman-teman, karena tiap hari ngadapin hal gini, yang bikin saya stres itu bukan sakitnya ini gitu, tapi apa istilahnya itu saya lupa tuh, psikomatis apa gitu, saya lupa istilahnya. Jadi yang bikin itu stres gitu loh. Jadi kita pembawaan, saya batuk-batuk ini sedikit begitu, kita udah takut duluan. Kita pilek sedikit kita langsung. Jadi saya khawatir kita matinya bukan karena coronanya, kita matinya gara-gara stres, kira-kira gitu. Nah, saya mau katakan apa untuk menghibur kita semuanya, sekarang para ilmuwan sudah banyak, para dokter kita sudah banyak, teknologi berkembang, pasti dalam waktu yang tidak lama lagi mereka juga akan berlomba-lomba menemukan
antivirus ini, ketika kita melakukan Zoom ini juga mereka terus bekerja. Saya kok berkeyakinan begitu kira-kira dari sisi positifnya ya, pandangan positifnya untuk mengobati kita supaya jangan khawatir seolah-olah ini menjadi akhir dari dunia kita dan sebagainya. Kira-kira gitu Mas. Oke Bang, terima kasih. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu Bang ya sejatinya. Betul. Ini sudah ada 2 orang Saya yang akan minta bertanya. tolong dijelaskan juga dong kondisi Siap, Turki Bang. nanti. Ya ini mumpung ada yang tanya ini yang punya acara Pak Sekjen, Mas Jelang mungkin nanti bisa menjelaskan karena udah cukup lama di sini. Oke, saya persilakan Mas Jelang. Nah, terima kasih Bang sebelumnya. Sedikit membahas tentang tindak-tindakan pemerintah Turki untuk mengatasi atau containment terhadap COVID-19 ini. Jadi terhitung sejak sebulan lalu atau tepat tanggal 5, waktu itu pertama kali pemerintah Turki mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh universitas dan sekolah di seluruh Turki dalam jangka waktu 3 pekan waktu itu. Itu tanggal 5 tepat hari Jumat sore kalau nggak salah jam 4 kebijakan itu dikeluarkan, dan itu berdampak terhadap 18.000 mahasiswa asing yang ada seluruhnya di Turki, dan juga mungkin banyak sekali wisman waktu itu juga wisatawan mancanegara yang datang ke Turki juga banyak yang langsung terjadi kepanikan lah karena juga dikhawatirkan Turki akan segera melakukan lockdown, padahal waktu itu kalau nggak salah baru dalam hitungan puluhan yang positif. Dan kemudian pemerintah Turki cukup progresif untuk memberikan kebijakan sehingga dalam waktu, kalau saya tidak salah, tanggal 20 kemarin, pemerintah Turki menetapkan untuk menghentikan seluruh penerbangan internasional, sehingga hanya kalau nggak salah 1 maskapai saja yang bisa sampai sekarang bisa terbang keluar masuk Turki, itu hanya Qatar Airways. Dan itu yang terjadi. Dan juga pemerintah Turki memberikan banyak keringanan sebenarnya untuk masyarakat. Kalau saya tidak salah, pemerintah Turki ada di beberapa wilayah, Buyukşehir atau provinsi itu memberikan subsidi listrik dan air kalau nggak salah, sehingga tidak untuk mahasiswa khususnya, dan juga memberikan masker, tapi melalui lewat pos ya. Jadi kita mendaftarkan diri, lalu mereka akan mengirimkan masker itu ke rumah masing-masing tanpa perlu berinteraksi banyak. Dan juga terkait larangan orang-orang waktu itu, larangan pertama itu adalah diberikan kepada orang-orang tua di atas 60 tahun. Kalau nggak salah sekitar 2 pekan lalu larangan itu berlaku, sehingga Zabita atau Nobeci atau Satpol PP di sini berkeliaran untuk mencari orang-orang tua yang masih di luar. Dan kemudian kalau nggak salah 1 pekan yang lalu juga seluruh anak di bawah 20 tahun atau yang kelahiran di atas 1 Januari 2000 dilarang keluar. Dan juga pembatasan di tempat-tempat umum. Misalkan di minimarket itu ada batasan berapa orang yang boleh masuk dan harus menggunakan masker ketika berada di ruang tertutup. Dan kemudian terkait tadi Bang sedikit menyinggung masalah psikosomatis tadi. Ini masalah global ini Bang, karena hampir banyak orang di Turki juga mengalami psikosomatis yang diakibatkan karena paranoid Bang. Jadi banyak sekali yang orang sakit flu biasa itu gara-gara hanya takut gitu, jangan-jangan saya juga kena corona. Dan juga penanganan dari pemerintah pun karena mereka cepat dan sigap, sampai saat ini sudah ada 42.000 orang Bang yang positif di Turki dan hampir 900 yang meninggal. Dan pemerintah pun di rumah sakit pun juga mereka sedikit paranoid lah dengan itu. Oleh karenanya ya di satu sisi tindakan pemerintah Turki cukup sigap dan cepat, namun di sisi lain juga masyarakat sangat worry gitu dengan keadaan di sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan ada Mas Jelang? Tidak ada, saya cuma ingin menambahkan itu aja tadi. Oke, kalau gitu langsung saya lempar aja ke mungkin Mas Arief ya. Halo Mas Arief. Mas Arief? Bisa dengar? Bisa dengar. Oke, silakan langsung Mas Arief.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wabil khusus Bang Dhanil. Assalamualaikum. Gimana kabar di Indonesia, Jakarta, Bang? Baik, alhamdulillah. Lagi Uh, PSBB. kangen saya sama gedung PP Muhammadiyah ini. Iya. Langsung aja untuk pengalaman mengenai situasi tanggap corona di Turki. Saya cuma sedikit menambahkan dari apa yang dikatakan Mas Jelang, bahwa keadaan sekarang di Turki kurang per 1 atau 2 minggu lagi, 1 atau 2 minggu yang lalu, mohon maaf, ada pemberlakuan kalau Bang Dhanil bilang itu seperti karantina lokal. Jadi bagi masyarakat yang ingin keluar kota, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, itu tidak boleh. Dan kalaupun ada keperluan yang harus dipenuhi, misal kalau di Turki ada namanya wajib militer atau apalah, itu dia harus mendaftar dulu ke kantor gubernur, dan setelah dari kantor gubernur baru bisa untuk membeli tiket atau pergi keluar kota. Karena mungkin banyak yang mobilitas juga lumayan tinggi, akhirnya di Turki ada sistem pemerintah online namanya e-Devlet. Jadi surat izin bisa diperoleh melalui e-Devlet. Kemudian untuk transportasi antar kota di Turki sendiri, sekarang bahkan kalau untuk pelayanan pesawat terbang dan lain sebagainya, hanya beberapa kota-kota tertentu yang masih dapat diterbangi oleh maskapai Turkish Airlines. Jadi kalau di Turki singkatnya itu lebih ke karantina lokal. Terus kemudian yang kedua, untuk mengatasi, karena di Turki juga situasinya sama seperti Indonesia, sekolah libur, kampus diliburkan, kemudian beberapa sektor formal dan informal juga dihentikan, bahkan kalau PHK belum tahu bagaimana kabarnya. Namun kalau kita membaca berita di Turki pada umumnya, rata-rata pemerintah Turki memberikan insentif kepada setiap kepala keluarga, besarannya itu sekitar 1.000 TL. Kalau dirupiahkan sekitar 2-3 juta per kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, selain itu untuk masyarakat yang masih duduk di bangku SMP, SMA, per operator itu membagikan kalau nggak salah 10 GB kuota internet yang nantinya itu digunakan untuk mengakses materi-materi pelajaran dari internet. Terus yang selanjutnya untuk kebijakan, saya menambahkan sedikit yang kebijakan larangan untuk orang tua dilarang keluar rumah. Jadi kalau kita bilang masyarakat berusia lanjut tidak boleh keluar rumah, itu mungkin kalau begitu loh. Mereka kan usia lanjut, mungkin kan kalau di rumah bakal kesepian atau bagaimana. Terus bagaimana kebutuhannya? Untungnya pemerintah Turki mungkin melalui polisi atau polisi paramiliter, jandarma, itu bagi siapa saja orang tua yang ada kebutuhan atau itu bisa memanggil jandarma, lalu kemudian jandarma itu akan membelikan hal-hal kebutuhan pokok yang diinginkan oleh penduduk tersebut. Mungkin Bang Dhanil bisa lihat di YouTube soal apa yang tadi saya ceritakan. Kemudian kalau misalkan di kebijakan sendiri ya setelah corona, kalau merujuk pada laman resminya Menteri Kesehatan Turki, kebijakan yang diambil oleh Turki itu termasuk yang paling tercepat di antara negara-negara Eropa lainnya, bahkan negara-negara seperti Inggris, Italia, dan lain sebagainya, di mana kalau misalnya sekolah, penutupan sekolah dan lain sebagainya, Inggris dan Perancis itu baru sebulan setelah first outbreak. Tapi Turki begitu ada first outbreak langsung
langsung nutup semuanya. Demikian pula pembatasan tempat-tempat umum, pembatasan transportasi, Turki termasuk cepat. Jadi kalau misalnya di Eropa Barat masih hitungan hari, ber-10 atau 20 hari, kalau di Turki itu maksimal 5 hari. Jadi sangat cepat. Bahkan untuk, kalau bisa sedikit cerita untuk mahasiswa asing, terutama yang dapat beasiswa dari pemerintah Turki, alhamdulillah ya kita masih istilahnya hak beasiswa masih dibayar, masih ditanggung lah, masih ditanggung, mohon maaf. Dan kemudian kita untuk hak tinggal di asrama, apalagi yang dapat asrama milik pemerintah, kita masih berhak tinggal walaupun karena ada beberapa asrama yang dijadikan penampungan karantina masyarakat Turki yang datang dari luar negeri, akhirnya disatukan. Jadi intinya kalau secara keseluruhan kebijakan pemerintah Turki termasuk cepat. Namun sayangnya mungkin semoga saja di Indonesia tidak terjadi ya. Walaupun tidak terjadi stigma buruk terhadap orang-orang asing. Di Turki ini paling banyak stigmatisasi buruk terhadap orang-orang asing, terutama dari negara-negara kawasan Asia. Bahkan di kota saya, di Konya, ada kejadian dia itu sedang mancing, tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba dihampiri, lalu sambil bilang corona, ada penusukan. Sampai seperti itu paranoidnya. Mas Arief, apakah ada pertanyaan lanjutan? Mohon maaf, nanti Mungkin, kita bagi waktu dengan yang lain. Segitu. Kalau pertanyaan, maaf agak berbelit-belit, langsung ke intinya. Apakah Indonesia berencana untuk melakukan PBSB seperti di Turki? Karena kalau kita melihat kebiasaan orang Turki saat Lebaran, sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi mereka ada kecenderungan untuk mudik. Kira-kira ada kecenderungan PBSB untuk ditingkatkan menjadi karantina lokal atau tidak? Nah, terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Mas Arief. Mungkin bisa langsung jawab, Bang Daniel. Mic-nya masih belum unmute, Bang. Ya, jadi terima kasih Mas Arief. Jadi sekali lagi Mas Dion dan kawan-kawan, jawaban saya tidak merepresentasikan jawaban dari pemerintah, official pemerintah, karena saya juga bukan jubir pemerintah atau jubir presiden, saya jubir Menhan dalam konteks ini. Tentu batasan yang saya bicarakan tentu secara otoritatif itu ada terkait dengan pertahanan. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Arief hari ini secara resmi DKI Jakarta itu menerapkan PSBB, yaitu pembatasan wilayah skala besar. Jadi PSBB ini itu adalah kebijakan pemerintah daerah yang kemudian mengajukan kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian ketika Kementerian Kesehatan sepakat, maka PSBB ini diterapkan. Dia mirip-mirip lah dengan pembatasan yang tadi dijelaskan oleh Mas Arief di Turki. Bedanya adalah ini tidak seperti lockdown total itu, tapi PSBB itu orang tetap bisa beraktivitas, tapi kemudian diatur itu misalnya ya, yang sekarang berlaku di Jakarta, misalnya sekarang ojek online itu tidak bisa beroperasi untuk mengangkut penumpang. Jadi kalau naik motor, kalau ada anak Medan naik kereta gitu ya, itu tidak bisa berboncengan, kira-kira gitu. Itu pertama. Kemudian kalau Anda bawa mobil sedan, itu hanya bisa berpenumpang sekitar 2 orang. Artinya 1 orang supir, kemudian 1 orang di belakang.
Kalau Anda bawa minibus, maka hanya bisa berpenumpang sekitar 4 orang. Artinya 1 orang nyupir, 2 orang di belakang, tengah kosong, dan 1 orang di belakang lagi. Jadi hal-hal seperti itu diatur, kemudian ada penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kalau ada yang melanggar, itu bisa ditindak oleh kepolisian sebagai penegak hukumnya. Jadi sekarang mulai hari ini yang berlaku PSBB itu adalah di Jakarta. Di daerah-daerah lain belum diberlakukan karena ini sangat tergantung dengan permintaan dari daerah. Nah, memang kan epicentrum COVID-19 di Indonesia itu adanya di Jakarta. Jadi itu kalau kemudian ditelisik, kalau Anda ikutin baca Tempo gitu ya, penyebaran COVID-19 itu mulai dari kegiatan keagamaan bahkan. Mulai dari sidang gereja yang di Bogor, yang di situ Bima kena, kemudian mereka kembali masing-masing itu kena. Kemarin juga misalnya di Masjid Jamaah Tablik di Kebun Jeruk, 3 orang kena, kemudian mereka dikarantina di masjid supaya jangan keluar dulu sebanyak 300 orang. Nah, memang perkumpulan yang besar-besar ini itu yang kemudian berpotensi melakukan penyebaran kemana-mana. Nah, yang sekarang yang paling menjadi ancaman sebenarnya adalah itu tadi, orang tanpa gejala, orang yang positif COVID-19 tapi kemudian tidak punya gejala. Nah, itu sangat berbahaya, apalagi kalau kemudian mereka mudik. Kenapa ini saya sebut sangat berbahaya? Tambah lagi kita tidak melakukan totally lockdown atau karantina wilayah, orang nggak boleh keluar sama sekali. Kalau kita tetap ada aktivitas sosial tapi diatur. Nah, orang-orang tanpa gejala ini bisa, kalau mereka mobile kemana-mana, mereka bisa menularkan kepada siapapun. Dan ini akan sangat berbahaya. Tambah lagi kekurangan kita di Indonesia, kita tidak melakukan tes massal. Ya, jadi tes massal itu tidak dilakukan, bahkan misalnya data kemarin yang dipublish oleh dunia dari 1.000 orang di Indonesia yang bisa dites itu hanya sekitar 36 orang. Artinya masih banyak lagi orang yang belum terdeteksi sebenarnya dia terjangkit COVID-19 atau tidak, karena banyak yang terdeteksi kena COVID-19 tapi dia tanpa gejala. Nah, kalau kemudian mobilisasi masih terus terjadi, nah ini yang berbahaya. Dan ini selalu menjadi diskursus pemerintah sampai dengan detik ini. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Ini sebentar ada kendala teknis, Mas Johnnya tiba-tiba keluar. Mungkin saya bisa gantikan sebentar. Ini ada penanya. Mohon maaf, di Fauzul Azim ingin bertanya, mungkin silakan. Fauzul Azim. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Mas. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait tadi itu menarik tentang Bapak menjelaskan situasi mudik ya, situasi mudik yang mana dari Kementerian Pertahanan itu juga menunggu kebijakan dari pusat gitu ya, dan bagaimana selanjutnya. Nah, yang saya akan tanyakan ini bagaimana, apakah ada gitu dari Kementerian Pertahanan sendiri itu melakukan inisiatif sendiri ataukah mengajukan suatu usulan untuk menerbitkan peraturan untuk misalnya melarang mudik ataukah mengatur sistem permudikan di Indonesia itu harus seperti apa untuk menjadi lebih safety gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama itu saya fokuskan kepada hal mudik di Indonesia. Dan yang kedua ini yang kita ketahui adalah
banyak masyarakat Indonesia yang secara volunteer itu membantu untuk penanganan COVID ini. Banyak juga influencer-influencer yang berkecimpung di dalamnya, yang seperti kita ketahui juga Dr. Tirta dan lain sebagainya, yang membantu penyebaran APD ke daerah-daerah. Nah, itu dari pemerintah sendiri bagaimana menanggapi itu? Apakah ada bantuan atau misalnya pemerintah itu menanggapi dengan oke, kalau ada yang membantu kita bantu. Kalau ada yang ingin inisiatif volunteer misalnya, oke, kita akan kita akan asis mereka untuk melancarkan misalnya inisiatif baik mereka seperti itu. Itu seperti apa? Baik, terima kasih. Mas Faujo, saya langsung ya, Mas siapa tadi? Saya langsung, Mas Faujo. Seperti saya jelaskan tadi ya, sebagai Menteri Pak Prabowo atau dalam hal ini Kementerian Pertahanan tentu adalah di bawah Presiden dan sangat tergantung dari perintah Presiden sendiri. Itu pertama. Kemudian kedua, secara institusional untuk memberikan masukan kepada Presiden terkait pentingnya pelarangan mudik ini sudah dilakukan. Bahkan sebagai upaya preventif internal, Kementerian Pertahanan melalui surat edaran Menteri Pertahanan itu melarang seluruh pegawai di Kementerian Pertahanan, juga mengimbau ke TNI untuk tidak melakukan mudik. Jadi larangan melakukan mudik itu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan secara internal. Dengan harapan ini kemudian diduplikasi oleh kementerian-kementerian lain, bahkan diamplifikasi oleh Presiden menjadi kebijakan umum. Nah, hari ini kan kalau Anda dengar, ikutin berita, Presiden sudah menetapkan dan melarang seluruh ASN, pegawai BUMN untuk mudik. Nah, kalau ASN, Kementerian BUMN kan punya kekuatan melarang, artinya melarang mereka untuk melakukan mudik. Gitu. Itu sudah dilakukan di sisi lain. Nah, di sisi lain, tadi saya sebutkan ada dilema etika atau dilema policy dalam membuat kebijakan pelarangan mudik ini. Nah, di sisi lain misalnya, banyak saudara-saudara kita itu terpaksa harus pulang ke daerahnya karena masalah ekonomi. Seperti tadi kita diskusi di awal. Karena ada banyak PHK, kemudian ada banyak yang sudah tidak punya penghasilan lagi, kemudian mereka terpaksa memutuskan untuk kembali ke daerahnya. Itu banyak terjadi, gitu. Dan kita menghadapi itu. Nah, sekali lagi negara menghadapi dilema bagaimana mengatasi hal tersebut. Nah, saya tidak bisa jelaskan secara spesifik. Kalau saya jadi pengamat, saya bisa jelaskan secara spesifik. Tapi Mas Ojo harus pahami, saya tidak bisa menjelaskan terus nanti seolah jadi saya kritik gitu ya. Nah, saya mau katakan apa? Jadi tidak bisa tuh melarang secara institusional atau memaksa. Misalnya kita larang ini jangan mudik, Anda nggak boleh mudik. Kenapa? Karena kalau kita melarang tentu harus ada konsekuensinya. Anda harus menanggung segala macam, kira-kira begitu. Nah, makanya posisi negara tidak melakukan pelarangan, tapi menghimbau, tapi pelarangan institusional dilakukan terhadap ASN, TNI, dan segala macam, termasuk pegawai BUMN. Terhadap masyarakat, yang dilakukan adalah himbauan dengan prosedur-prosedur yang ada. Misalnya, mereka yang terpaksa harus mudik, itu kan berlaku protokol mudik. Misalnya, kalau mereka berangkat ke daerah, maka mereka pulang ke daerahnya masing-masing, maka protokolnya adalah mereka harus jadi ODP, orang dalam pengawasan. Artinya apa? Mereka harus jadi ODP dan mengisolasi diri selama 14 hari di rumah
rumah tertentu. Bahkan ada sekarang ada daerah-daerah tertentu menyediakan kampung yang kosong atau tempat yang kosong untuk orang-orang yang terpaksa mudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Bahkan yang muncul sekarang beberapa daerah melakukan penolakan terhadap warganya. Nah, saya lihat ini adalah konsekuensi dari tidak adanya pelarangan secara tegas dari pemerintah begitu ya, tapi pemerintah juga ingin melakukan pelarangan secara tegas, ada keterbatasan, ya, bisa keterbatasan ekonomi dan sebagainya tadi saya sebutkan. Nah, dari sisi kita ya Kementerian Pertahanan dan negara dalam hal ini misalnya presiden juga kan sudah melarang ASN dan sebagainya. Itu Mas Faujul. Yang kedua tadi Mas Faujul apa yang kedua ya? Saya agak lupa. Tentang influencer yang volunteer membantu. Ya. Bagaimana Jadi peran pemerintah? Ya kan selama ini semua kementerian itu diarahkan alokasi anggarannya itu untuk penanganan COVID-19. Pun demikian dengan daerah. Nah sekarang misalnya influencer dan segala macam, dan termasuk teman-teman yang di Turki bisa share ke masyarakat tentang bahayanya COVID ini, apa penanganan di Turki, itu dalam rangka mempengaruhi dan membangun kesadaran publik ya terkait dengan COVID-19 ini. Saya melihat di Indonesia kesadaran publik terutama di daerah-daerah itu masih rendah, masih nganggap remeh misalnya terhadap COVID-19 ini. Di DKI Jakarta juga sebagian besar sudah sadar, tapi kemudian sebagian lagi terhalang dengan permasalahan ekonomi. Nggak semudah itu, walaupun hari ini Pak Anies itu sudah buat PSBB, tapi orang-orang yang miskin, yang tidak mampu dan punya keterbatasan, itu diberikan bantuan sosial oleh pemerintah DKI. Kalau saja semua daerah bisa melakukan hal yang serupa, saya pikir ini akan sangat membantu kita. Nah, kalau influencer itu kan begini loh. Saya mau katakan begini, peran-peran kedermawanan sosial seperti ini melalui influencer itu penting untuk bangun solidaritas. Tetapi kemudian tetap yang paling penting itu adalah kehadiran negara. Nah, bagaimana negara hadir untuk menangani hal-hal ini, termasuk misalnya kami yang harusnya tidak mengurusi APD di Kementerian Pertahanan karena ini situasinya darurat, ancaman darurat, maka kemudian kami pun akhirnya Pak Prabowo Menteri Pertahanan tuh ngontak semua industri-industri lokal kita, misalnya Sritek segala macam, itu untuk produksi APD, untuk pastikan sekarang semuanya untuk partisipasi produksi APD industri lokal dan sebagainya. Bahkan ke luar negeri kontak Menteri Pertahanan banyak negara untuk bisa kerjasama dan sharing apa yang bisa dilakukan. Jadi Mas Faujul, bagi saya yang paling penting sekarang adalah kehadiran negara. Tentu influencer dia akan merajut solidaritas dan kesadaran kolektif kita untuk melakukan ini. Kenapa? Karena seperti juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di dokumen yang saya terima, untuk melawan COVID-19 ini kita harus melakukan perlawanan semesta atau perang semesta, perang rakyat semesta. Negara membangun sistem, kemudian influencer, Anda semuanya yang well educated membangun kesadaran, terlibat sama-sama. Makanya di tulisan saya hari kemarin terkait dengan mudik, tidak mudik itu ya bela negara, tidak mudik itu bagi kita yang mampu untuk tidak mudik, artinya secara ekonomi tidak ada masalah segala macam. Ini adalah upaya bela negara, termasuk yang tinggal di rumah itu adalah bela negara. Sekarang kan anak sekarang gampang ya, kalau nanti dalam sejarah teman-teman semuanya ini akan bisa cerita ke anak cucu. Dulu bapak atau dulu kakek ikut bela negara, ikut berperang. Gimana caranya, Kek? Dengan cara rebahan. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau dulu bapak-bapak kita cerita
saya ikut berjuang, saya berjuang bela negara, bertempur di medan perang. Kalau dulu kita tinggal, nanti kita ke anak cucu tinggal cerita, dulu bapak juga ikut berjuang, ikut bela negara. Caranya gimana Pak? Rebahan dan main Zoom, kira-kira gitu. Dan itu memang sejarah itu berkembang dengan luar biasa. Nah makanya saya bilang ini momentum bela negara tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Begitu Mas Faujo. Baik, terima kasih. Fauzul. Berikutnya Bang, ada yang ingin bertanya atas nama Muhammad Handi Khalifah. Bisa mic-nya di-on kan, Muhammad Handi Khalifah. Silahkan. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam Mas Andi. Gimana kabarnya, sehat? Baik Mas Andi, baik. Ya alhamdulillah ya. Semoga kita tetap dalam lindungannya selalu. Jadi gini, Bang Daniel, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai dampak ekonomi. Kebetulan kan Bang Daniel punya spesialisasi khusus ya di bidang ekonomi juga gitu kan. Nanti bisa juga dielaborasikan dengan posisi Bang Daniel sebagai juru bicara Menteri Pertahanan gitu kan. Nah, yang pertama itu mengenai dampak ekonomi, yang kedua itu dampak sosial nih Bang Daniel. Nah, pertanyaannya itu adalah beberapa berita yang saya terima di laman media sosial juga berita online gitu kan, pemerintah melakukan Bank Dunia tepatnya memberikan bantuan kepada Indonesia atas epidemi COVID-19 ini gitu kan, sebesar kalau nggak salah 3,4 miliar US dollar gitu kan. Nah yang saya ingin tanyakan itu adalah nantinya hutang ini akan dialokasikan untuk penanganan di sektor mana aja gitu kan. Kalau kita lihat dari teori ekonomi itu kan kalau misalkan kita melakukan bantuan langsung tanpa diiringi dengan produksi yang berimbang, itu kan nanti akan terjadi over likuiditas gitu kan, yang nanti akan setidaknya membawa Indonesia kepada kondisi resesi gitu kan. Nah ini bagaimana alokasi bantuan ini akan difungsikan gitu kan. Mengingat juga ada himbauan dari Pak Jokowi itu yang saya baca di Kompas itu mengenai bagi para pengusaha diharapkan untuk tidak dahulu mem-PHK para karyawannya gitu kan. Nah, kita kan mengerti bahwasannya industri padat karya itu sangat erat kaitannya dengan pengoperasian manusia gitu kan. Di lain hal, perusahaan atau industri juga butuh pemasukan untuk melakukan operasionalnya gini kan. Nah, apakah mungkin fenomena ini akan menghasilkan PHK massal yang diiringi dengan adanya pergeseran para pelaku industri ini berinvestasi pada teknologi gitu kan, bukan pada manusia gitu kan. Nah nantinya kan akan memunculkan kesenjangan ekonomi juga terhadap para karyawan yang dengan para pelaku industri. Itu nanti bagaimana kaitannya terhadap alokasi bantuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial gini. Ini seperti apa nih Bang Daniel? Dalam artian saya membaca beberapa berita itu di beberapa kementerian mengeluarkan informasi yang berbagai macam gitu kan, dari yang mulai ahlinya dan bukan ahlinya berusaha untuk tampil ke publik gitu kan. Dan fatalnya adalah bila informasi ini diserap oleh orang awam gitu kan mengenai bagaimana penanganan COVID-19 ini gitu kan, yang pastinya akan menimbulkan berbagai macam reaksi. Nah, bagaimana posisi pemerintah dalam mengatur arus informasi kepada publik? Dalam hal ini siapa yang lebih berkenan dan siapa yang lebih kompatibel? Artinya agar masyarakat ini juga tidak lagi diributkan dengan statement-statement yang bertentangan nih, mana yang benar, nih mana yang salah gitu kan, sehingga akhirnya terjadi peperangan di sosmed itu seperti itu. Nah itu yang kedua. Mungkin itu aja Mas Daniel. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Mas Handi. Mas Handi, sebenarnya saya sudah jelaskan tadi terkait dengan efek ekonomi ketika ditanyakan Mas Dion. Yang paling dikhawatirkan pada saat ini adalah efek
negatifnya ya. Efek negatif tadi saya sebutkan PHK sudah mulai, seperti tadi juga Anda sebutkan. Kenapa? Karena banyak perusahaan tidak bisa beroperasi, tidak mampu membayar operasinya dan juga tidak berpenghasilan, dan otomatis ada PHK. Dan ekonomi kan sekarang yang nyaris tidak ada yang bergerak kecuali industri-industri tertentu yang secara sektoral misalnya berada di produksi bahan pokok misalnya tidak ada masalah, bahkan kebutuhan melonjak di bagian itu, atau industri farmasi itu justru kemudian berkembang pada saat ini, bahkan mereka mengalami peningkatan. Nah, tapi kan sektor-sektor yang lain, terutama sektor-sektor yang sekunder, tersier dan segala macam itu akan mengalami pukulan yang luar biasa. Dan Anda bisa baca banyak yang sudah melakukan PHK terkait dengan itu. Nah, ini berbahaya sekali buat kita, buat ekonomi kita. Makanya kemudian kalau Anda baca Perpu yang dikeluarkan terkait dengan COVID-19 ini, pembiayaan atau belanja pemerintah di APBNP yang sudah disusun begitu, termasuk tadi terkait dengan bantuan dari World Bank, IMF dan sebagainya, itu diarahkan untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya itu tentu adalah dampak ekonomi, termasuk adalah normalisasi dan segala macam. Nah, seperti apa program spesifiknya saya belum bisa jelaskan karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Tapi dari sisi ekonomi kita akan menghadapi itu, Mas Dion. Tapi secara praksis tadi saya jelaskan yang paling dekat, yang paling khawatirkan adalah kalau kemudian ini semakin besar, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, kemudian kita tidak bisa menekan penurunan mereka yang terjangkit, itu akan sangat berbahaya. Jadi dari sekarang kan kondisinya adalah darurat kesehatan. Jadi pemerintah memposisikan kondisi kita di Indonesia ini adalah mengalami darurat kesehatan. Nah, darurat kesehatan ini kalau kemudian tidak bisa ditangani, misalnya terus mengalami puncaknya peak begitu, tidak ada diminishing atau tidak turun begitu, itu akan sangat berbahaya. Ini bulan April, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kalau kemudian tidak terjadi penurunan, kita bisa bergeser ke krisis pangan. Nah, oleh sebab itulah misalnya instruksi Kementerian Pertahanan, misalnya Menteri Pertahanan ke TNI dan segala macam, itu yang paling penting adalah bagaimana para tentara itu mulai membuka lahan-lahan dengan masyarakat untuk memproduksi pangan. Itu dalam kondisi buruk misalnya nanti. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi tadi saya sudah sebutkan ada optimisme. Ini bisa segera pulih. Kenapa? Karena para ahli semuanya sedang bekerja mati-matian. Karena bukan kita aja yang di Indonesia, Anda yang sekarang di Turki mengalami hal yang serupa. Bedanya misalnya masing-masing pemerintah punya treatmentnya sendiri-sendiri dan kecepatannya masing-masing. Dan tapi sebagian besar kan para ilmuwan kita sedang berusaha supaya ini tidak terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Kalau enggak, saya pikir bagi kita dalam negeri juga akan jadi daruratnya akan bergeser dari kesehatan, pangan itu bisa mengakibatkan pada krisis ekonomi berikutnya, kemudian krisis politik dan seterusnya. Itu mungkin saja terjadi kalau kita tidak segera mengatasi misalnya penyebaran COVID ini. Makanya pijakan mudik tadi saya sebutkan, PSBB itu jadi penting, Mas Hadi. Kemudian yang kedua, Mas Hadi tadi yang kedua apa ya? Dampak sosial. Nah, dampak sosial automatically nih, Mas. Jadi sekarang dampak sosial negatifnya tentu adalah pengangguran. Yang sudah bekerja aja harus di PHK karena kondisi seperti itu. Kemudian Anda bisa perhatikan teman-teman ojek segala macam itu kemudian kehilangan pekerja. Tapi ada dampak sosial positifnya, solidaritas sosial kemudian berkembang. Kan kedermawanan itu kelebihan orang Indonesia yang harus kita syukuri. Jadi ada kedermawanan sosial yang juga berkembang dan
selalu ada hikmah dari setiap peristiwa. Saya mau ngambil dampak positifnya. Jadi saya berharap ada solidaritas sosial, ada kedermawanan yang semakin besar. Bahkan di keluarga juga saya melihat ada ikatan yang kuat begitu. Kenapa? Karena sering di rumah, tapi ada juga yang karena sering di rumah berantem akhirnya kemudian cerai. Tapi mudah-mudahan nggak jadi cerai dulu karena berbahaya kan kalau keluar itu. Tapi saya mau katakan secara sosial punya dampak gitu. Tapi tentu ada positif, ada negatifnya. Tapi kalau kita tarik lagi ke sisi ekonomi, Mas Handi tadi seperti yang Anda jelaskan, ini akan semakin memperlebar gap antara high skill labor dengan low skill labor. Tenaga kerja yang punya skill tinggi dengan skill rendah. Seperti tadi saya sebutkan, ke depan pasca COVID-19, pasca wabah ini, dugaan saya yang akan muncul adalah bagaimana orang akan menilai bahwasannya produktivitas itu ternyata tidak selalu diukur dengan kehadiran. Produktivitas itu diukur dari seberapa besar Anda bisa memproduksi karya, berapa besar Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda tanpa ada kehadiran fisik. Saya menduga akan banyak sistem manajemen yang akan berkembang dan mengarah ke situ secara ekonomi. Bahkan ini bisa jadi pembelajaran kalau misalnya dari sisi government. Misalnya Anda yang di Turki sedang belajar tentang pemerintahan. Ini bahkan adalah momentum pembelajaran yang positif bagaimana caranya bisa memotong jumlah birokrasi, supaya lebih efisien, sehingga orang bekerja tanpa harus banyak orang. Banyak pekerjaan yang sebenarnya, misalnya di pemerintahan, yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh 1 orang, ternyata dikerjakan oleh 10 orang, sehingga cost-nya tinggi, dan pajak kita yang bayar, kira-kira begitu. Nah, ini momentum positif saya pikir untuk melakukan, tadi saya istilah dalam ekonomi itu adalah ada keseimbangan baru. Ada keseimbangan baru yang bisa muncul, ada manajemen baru, dugaan saya akan berkembang di situ. Orang akan mengukur produktivitas seperti apa, kemudian Anda akhirnya juga akan terbiasa dengan aktivitas seperti ini, begitu, dari rumah atau dari tempat manapun, bahwasannya kehadiran fisik itu tidak selalu berdampak pada karya dan sebagainya. Saya pikir itu, Mas Andi. Terima kasih, Mas Handi. Terima kasih Mas Handi untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Dani Fajrul, mungkin bertanya. Mas Dani Fajrul, singkat aja Mas, langsung bertanya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Daniel? Waalaikumsalam Mas Fajrul. Baik, ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, dalam hal seperti ini kita tahu bahwa ada penolakan keras terhadap pemakaman seorang bocah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Padahal dia bukan merupakan korban corona, tapi seorang penderita leukemia. Dalam hal ini, peran TNI Polri sangat penting sekali, Pak. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan aparat dalam mengatasi hal ini? Dan juga yang kedua, berbicara tentang ekonomi, UMKM di Indonesia seperti saat ini mungkin akan mengalami penurunan pemasukan ya, dan bahkan dapat berakibat fatal, tidak ada penghasilan. Dan tidak menutup kemungkinan dengan mereka tidak memiliki penghasilan akan melakukan tindak kejahatan kriminal. Nah, di situ mungkin bisa menjadikan kemungkinan besar ya Pak. Mungkin kalau terus berlarut-larut seperti ini. Nah, bagaimana peran TNI Polri juga dalam hal ini? Terima kasih. Baik, makasih Mas Fajrul. Ini Fajrul Rahman bukan kan? Bukan. Baik Mas Fajrul, pertama
kalau Anda perhatikan sekarang yang ada di lapangan secara total itu justru adalah TNI. Jadi rumah sakit yang didirikan, kemudian tenaga-tenaga medis juga banyak dari TNI, karena memang TNI dipersiapkan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang serius ya, yang mengancam jiwa dan sebagainya. Jadi sekarang di lapangan, di rumah sakit, apalagi rumah sakit militer, semuanya pasti yang nangani TNI. Nah, terkait dengan komunikasi dengan masyarakat, ini kan masalah komunikasi dan edukasi ya yang belum sampai. Hari ini memang masih ada penolakan, misalnya di Semarang beberapa waktu yang lalu karena belum paham begitu, karena dianggap COVID ini seperti aib begitu, padahal ini bisa menjangkit oleh siapapun begitu, yang berdosa atau tidak berdosa semuanya bisa kena COVID-19 ini. Nah, jadi yang perlu dilakukan memang edukasi. Nah, sekarang kan TNI melalui Babinsa dan sebagainya kan mulai melakukan komunikasi dengan masyarakat. Bahkan beberapa daerah kan sudah melakukan inisiasi membuat pemakaman khusus COVID-19. Saya pikir itu sedang dilakukan terkait dengan itu. Kemudian kedua, Mas Fajrul, secara ekonomi UMKM memang pasti terpukul, terutama UMKM tertentu. Misalnya saya berikan contoh ya, ini inisiasi pribadi. Sekarang kan akhirnya dagangan ada positifnya. Positifnya apa? UMKM akhirnya harus membiasakan diri, harus kemudian mengembangkan diri untuk biasa jual online. Itu pertama. Ini positifnya. UMKM yang tadinya nggak pernah main online, sekarang masuk online. Saya kasih contoh. Saya punya akun Instagram yang pengikutnya hampir 1 juta. Maka upaya saya untuk membantu UMKM, saya buka kesempatan supaya UMKM bisa kirim produknya, kemudian saya promokan. Kira-kira gitu. Itu upaya saling bantu supaya mereka terbiasa dengan online. Jadi ini positifnya. Jadi akhirnya UMKM kita melakukan shifting supaya kemudian biasa melakukan promo, pemasaran, penjualan melalui online. Itu positifnya. Yang tentu yang tidak mampu beradaptasi pasti roboh. Pasti roboh dengan kondisi seperti ini pasti sulit sekali. Jadi, dan kita pahami. Tapi positifnya tadi ya, ada pergeseran, ada shifting, semuanya terpaksa belajar online dan sebagainya. Minimal telepon. Kalau nggak online, dia minimal via telepon dan sebagainya. Nah, kemudian kedua, beberapa UMKM terpaksa melakukan shifting ini, pergeseran produk. Saya berikan contoh, dan ini saya juga terlibat langsung secara pribadi. Misalnya di daerah, ada orang Pemalang nggak di sini? Nah, misalnya di Pemalang di daerah Ulu Jami. Itu dulu disertasi doktor saya melakukan sampelnya, salah satunya adalah daerah Ulu Jami itu ada komunitas pedagang, penjahit yang sebagian besar kampung itu adalah penjahit warga Muhammadiyah. Sebagian di kampung itu sebagian besar adalah di Ulu Jami itu, di Pemalang itu penjahit warga Muhammadiyah. Nah, mereka sekarang itu nggak bisa berproduksi sama sekali. Kenapa? Tadinya jahit celana, dikirim ke Tanah Abang, segala macam. Sekarang nggak bisa. Apa yang dilakukan mereka? Mereka sekarang bergeser jadi produksi masker. Jadi produksi masker, kemudian produksi APD. Nah, sebagian masker yang dari mereka dibeli oleh Kementerian Pertahanan karena daerah dulu saya risetnya di situ. Kemudian sebagian lagi juga dibeli oleh pemerintah daerah. Saya bantu mereka misalnya ke pemerintah daerah tertentu yang tertarik. Ini ada APD milik UMKM, Anda mau beli enggak? Atau Anda mau pesan maskernya enggak? Ada berapa, pesan 50.000 segala macam. Akhirnya mereka hidup. Jadi mereka bergeser. Yang mampu beradaptasi, mereka akan sukses. Yang enggak mampu pasti akan roboh. Jadi Mas Fajrul, ini kayak evolusi saja nih. Jadi
kalau herd immunity ini dari sisi ekonomi juga ada herd immunity-nya gitu. Artinya gitu, yang mampu beradaptasi, melakukan evolusi dengan zaman itu akan kemudian berkembang. Yang kalah itu pasti akan roboh. Nah, tapi kemudian tentu kalau dari sisi kita nggak bisa bicara ekonomi ansih, harus bicara aspek sosialnya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kan itu dia. Dan tentu dalam sisi pemerintah harus melakukan pendampingan. Tadi ya, dalam skup yang paling kecil, saya otomatis di Kemhan misalnya kami pesan APD, pesan beberapa yang bisa masker dari UMKM ini. Nah, yang lebih besar seharusnya ya tentu tanggung jawab Kementerian UMKM itu melakukan edukasi, melakukan pendampingan terhadap UMKM kita. Apalagi yang selain UMKM yang paling terpuruk ya tentu yang industri rumahan ya, industri rumahan itu. Saya pikir itu Mas Fajrul. Terima kasih Mas Dhani Fajrul atas pertanyaannya. Ini mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Muhammad Ananto dari PCIM Jepang, Bang. Mungkin akan ini Jepang ada juga ya? Ya betul. Mungkin sekalian sharing dan ingin bertanya. Silakan Pak Ananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Daniel dan seluruh teman-teman Muhammadiyah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Ini termasuk Zoom meeting yang terbesar yang pernah saya ikuti, 70 peserta ya. Yeah. Sebelumnya tanggal 1 April kemarin kami juga diskusi terkait COVID ini. Ada 9 PCIM, Jepang, Taiwan, Malaysia, Inggris, Prancis, India, Amerika, juga Korea. Nanti cerita juga ya tentang Jepang gimana ya? Siap. Sebelumnya juga dari Belanda, PCIM Belanda juga mengadakan, tapi lebih ke arah tausiah keagamaan. Nah, mungkin sedikit pengantar untuk di Jepang ini, dan juga mungkin ini saya tanyakan juga nanti untuk Indonesianya. Concern saya yang saya khawatirkan adalah mudik, Bang Daniel. Ya, sama. Kalau di Jepang dari sejak pertama ada warning atau ada awareness tentang COVID ini sampai sekarang tidak ada pengurangan jumlah apa namanya transportasi komuter lain gitu, nggak ada. Tapi himbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas itu didengar dan tidak ada perdebatan. Mereka mengurangi. Pertama kami di komunitas Muslim sudah meniadakan Jumatan. Ya, termasuk komunitas Muslim Indonesia itu paling awal, dan kemungkinan Jumat kemarin ini, hari ini ya, ini sudah hampir semua Tokyo lah, tidak ada Jumatan. Kalau dari Muslim Indonesia komunitas sudah hampir 2 bulan mungkin ya, bukan ya 2 bulan lah. Nah, apakah di Indonesia, kalau tadi Bang Sadil menceritakan mitigasi kesehatan sudah, mitigasi ketahanan pangan sudah, mitigasi transportasinya bagaimana? Karena begini, beberapa waktu lalu Gubernur Jakarta mencoba mengurangi transportasi, akibatnya sedikit bermasalah tuh, karena masih ada yang bekerja. Nah, kalau ya mungkin nggak bisa dibandingkan juga kalau di Jepang ada insentif gitu. Sekarang pemerintah Jepang memberikan insentif kepada setiap kakak itu sekitar 300.000 yen. Ya cukup besar kalau bagi kita ya. Coba itu memang mungkin nggak bisa dibandingkan karena kekuatan finansial kita juga berbeda. Tapi saya kira yang mudik itu kan dari Jakarta ke Jawa. Keuangan Jakarta saya lihat itu kuat gitu. Bahkan pemerintah pusat kan juga meminjam juga gitu. Nah, kalau kita melarang atau menghimbau
masyarakat Jakarta tidak mudik, ya tentunya apa yang harus diberikan kepada mereka yang tidak mudik ini. Nah, karena kan kalau mereka mudik, ya dugaan saya akan bisa ada peningkatan yang terpapar begitu. Kalau soal Jumatan mungkin sudah bisa dihimbau, ditiadakan. Taraweh juga bisa lah, insya Allah, karena mungkin komunitas Muslim akan mendukung itu. Tapi kalau mudik ini saya ragu begitu, karena kalau para PO bus ini tidak dikendalikan, tidak dimitigasi, nanti ya mereka jalan aja. Gitu. Kalau di Jepang tidak dilarang, di situ tetap beroperasi kereta tetap. Tapi ketika dihimbau untuk tidak, itu masyarakat sebagian besar ya, walaupun ada yang juga masih jalan begitu, itu menahan diri. Terus mulai Rebo kemarin kami sudah tidak bisa ke kampus lagi. Nah, sudah termasuk kategori yang ditutup. Jadi ada 6 kategori yang ditutup begitu. Pertama, pemerintah Jepang kan memang budayanya kan budaya malu. Jadi kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas. Itu voluntary, mereka departemen store menutup. Kalau tidak nutup, nanti akan ada metode di sini name and shame gitu, disebut malu begitu. Nanti nutup juga akhirnya kan. Mereka nggak mau punya nama buruk, nggak mau ngikut himbauan gitu. Itu mungkin, tapi kita nggak bisa bandingin ya. Cuma kalau negara harus hadir di dalam pencegahan ini, saya kira titik krusialnya itu di ini Bang, di mudik itu. Nah, itu yang menurut saya perlu diperhatikan dari sekarang. Mungkin masyarakat yang sudah kehilangan pekerjaan di Jakarta hari-hari ini, mereka sudah mulai mudik kok. Yeah. Mereka sudah mulai mudik. Cuma kan ada yang terus bertahan ini karena mencari suap nasi begitu. Nah, cuma itu puncaknya nanti di akhir Ramadan mungkin. Nah, itu yang saya kira akan berbahaya itu, dan saya khawatir tidak terkendali, walaupun di Jepang sekarang mungkin sekitar 5.000 ya, tapi pemerintah sudah announce state of emergency Selasa kemarin state of emergency. Rebo sudah mulai kami tidak bisa masuk kampus, tapi kereta dan sebagainya semuanya tetap jalan. Coba kan kita ngapain juga jalan, nggak bisa. Jadi akhirnya kami di rumah sekarang. Gitu. Nah, mungkin mitigasi dari Kementerian Pertahanan terhadap itu tadi bagaimana Bang? Mungkin itu yang ditanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Nanto. Pak Nanto, saya sebenarnya sudah jelaskan tadi terkait ini. Memang salah satu kekhawatiran saya terhadap mudik sama dengan Pak Nanto tadi. Jadi sejak awal sebelum ini, tentu saya bicara dari sisi Kementerian Pertahanan dan tupoksi kami. Apa yang bisa kami lakukan? Nggak ada yang banyak yang bisa kami lakukan terkait dengan mudik. Selain menyarankan kepada Presiden untuk melakukan pelarangan mudik. Nah, itu disampaikan secara terang kepada Presiden, penting untuk melakukan pelarangan mudik. Tentu pertimbangan yang Presiden, pemerintah dalam hal ini kan bukan sekedar tentang banyak dilemanya. Dilemanya apa? Ada sisi ekonomi seperti tadi Pak Nanto bilang, mereka yang dilarang mudik misalnya, ya otomatis harus tetap di sini. Tapi di sisi lain mereka tidak punya pendapatan sama sekali. Nah, itu bisa dihandle oleh pemerintah nggak? Itu jawaban yang harus dijawab pemerintah dan pembuat kebijakan dalam hal ini ya tentu yang lebih besar, yang lebih tinggi dari kami. Nah, dalam konteks yang lebih kecil yaitu Kementerian Pertahanan seperti tadi Pak Nanto tanya, dan sejak awal sebagai manifestasi dari saran kami terkait dengan pelarangan mudik karena ini bisa menjadi epicentrum peningkatan COVID-19 di Indonesia, maka kami langsung buat pelarangan internal di seluruh Kementerian Pertahanan di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan mudik dari PCM, Jepang, UK, dari banyak negara. Bentuknya adalah instruksi. Jadi Menteri Pertahanan menginstruksikan kepada
seluruh jajaran di Kementerian Pertahanan untuk tidak mudik. Ini sebagai contoh misalnya untuk pentingnya kebijakan pelarangan mudik. Nah, akhirnya kan hari ini Pak Presiden sudah umumkan seluruh ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk dilarang mudik. Nah, untuk masyarakat umum memang tidak ada pelarangan secara terbuka, tapi kemudian ada protokol mudik. Protokol mudik itu misalnya apa? Misalnya kalau ada yang memaksakan diri untuk mudik, itu otomatis harus jadi ODP. ODP itu artinya harus dikarantina selama 14 hari, harus mengisolasi diri secara mandiri secara 14 hari. Nah, tentu ini membutuhkan konsistensi dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus konsisten menerapkan ini. Ketika ada orang baru atau dari daerah atau dari ibu kota atau dari manapun masuk daerah mereka dalam rangka mudik, maka secara otomatis dia jadi ODP, harus isolasi. Itu kebijakannya. Dan kita berharap ada konsistensi dari pemerintah daerah untuk menerapkan ini. Nah, kalau tidak seperti tadi yang disampaikan Mas Nanto, saya kekhawatiran saya sama dengan Mas Nanto, dan saya sudah tulis tuh kemarin yang terbit kemarin di Koran Sindo, bahwasannya mudik ini bisa menjadi carrier baru terjadinya peningkatan COVID-19. Makanya penting sekali pelarangan mudik ini. Bahkan saya menyebutkan kalau nggak mudik tahun ini adalah upaya bela negara yang sangat konkret. Terima kasih Pak Ananto. Ini mungkin kita bisa lanjut ke Pak Ustadz Riza dari Ankara ini, salah satu staf KBRI juga. Kita sampai jam berapa? Sebenarnya sudah ini Bang, saya ingin menanyakan juga nih, sudah 1 jam berlalu ini Bang. Apa kita tambah 2 pertanyaan lagi Bang, atau? Silakan 2 lagi ya. Oke Bang. Nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, baik. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Mas Gilang dan Mas John atas kesempatannya, dan juga kepada Bang Daniel karena kesempatannya untuk bisa berdiskusi di sini. Saya langsung aja mungkin ingin bertanya tentang kasus isu-isu baru beberapa hari ini yang mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komnas HAM tentang pembebasan narapidana gitu. Di dalam pertimbangan tersebut bahwasanya semua beralasan tentang bahaya dari coronavirus untuk bagi perkumpulan yang ada di dalam narapidana ataupun dalam sel, dan kemudian untuk meminimalisir berkembangnya virus tersebut di kelompok-kelompok tertentu yang ada di dalam penjara. Kemudian di sisi lain juga ada pertimbangan bahwasanya yang sudah menjalani 2/3 dari masa tahanan dan beberapa pertimbangan lainnya. Di sisi positifnya adalah dari yang saya lihat itu mungkin ada kebaikannya untuk saling jadinya para narapidana bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Tetapi di sisi lain sejauh yang mungkin kami hanya mengetahui informasi dari sosial media dan juga berita yang ada yang tersebar di laman website gitu. Di samping coronavirus itu menjadi polemik sendiri, pandemi sendiri bagi masyarakat terhadap penyakit, tetapi sekilas mungkin dari segi pandangan masyarakat awam mungkin kami berpandang bahwasanya ketika narapidana itu dibebaskan bahkan akan menjadi permasalahan baru bagi negara, gitu, bagi pertahanan. Karena kenapa? Alhamdulillah mungkin bagi mereka yang sudah menjalani masa tahanan dan insaf dan tobat. Tapi bagi mereka mungkin yang belum tersadarkan, ketika mereka dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat, bahkan akan menambah kekhawatiran yang terbaru bagi masyarakat di balik adanya virus yang tidak nampak ataupun penyakit ataupun hal yang tidak bisa diindrai oleh mata langsung. Tetapi ada kekhawatiran lain, yaitu
dalam sosial masyarakat gitu. Sosial masyarakat akan menambah konten orang yang benar pindah dibebaskan, kita tidak mengenal orang siapa, bisa jadi di sekitar kita, dan bahkan itu akan membahayakan diri kita dan keluarga kita sendiri. Gitu. Ini saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya pertimbangan lebih detail ataupun lebih khusus dari pemerintah kenapa kebijakan ini dikeluarkan sehingga sekilas pandangan dari masyarakat awam ataupun kita ini akan menimbulkan risiko terbaru bagi masyarakat, sehingga kekhawatiran itu bertambah, khawatir terhadap penyakit, kemudian juga khawatir dengan kriminal yang akan terjadi gitu. Nah, mungkin itu saja singkatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi langsung aja biar nanti saya bisa ini. Boleh, baik. Terakhir dari Ketua PCM Turki ini, Bang Daniel, Mas Samsul Hidayat. Mas Samsul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu di Turki kita Bang. Iya Bang, mudah-mudahan Bang Daniel sekeluarga sehat selalu bersama Pak Menteri Pertahanan. Pertama-tama saya ucapkan atas nama PCM Turki Bang, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaannya berbagi dengan kita di sini. Bang Daniel orang pertama yang berbagi dengan kita di sini Bang, karena kami juga pengurus baru gitu. Kemudian mungkin Bang Daniel masih ingat saya DPP IMM masa jihad Bang, dan dulu pernah kita acara ketemu di NTB, acara madrasah anti korupsi gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Pertanyaan saya ada beberapa Bang, catatan kritis yang saya berikan. Yang pertama bahwa saya khawatir justru berkembangnya social distrust Bang gitu. Karena memang dari berita yang saya baca dari Kompas ini, rujukan Kompas online itu, bahwa ini baru sampai puncak bulan Juli gitu. Nah kalau puncak bulan Juli, nah bagaimana grafiknya turun bulan Agustus, bulan-bulan berikutnya gitu. Sementara dari sisi pemerintah sendiri, pola penanganannya dari sisi manajemen dan komunikasi publiknya itu Bang, sangat kasat mata ada mismanajerial yang besar gitu. Termasuk masalah APD, kemudian Menkes yang guyon segala macam gitu. Maka menurut saya Bang, bahwa memang disinilah Pak Prabowo dan termasuk Abang juga mengambil inisiatif tentu dalam koridor kekompakan kabinet Bang, bahwa bagaimana bisa meredam membesarnya distrust ini agar memberikan kepastian kepada publik gitu. Kalau hanya Luhut dan Ngabalin saja yang menjadi representasi pemerintah di publik itu sangat berbahaya menurut kami Bang. Luhut orang kesehatan, bukan kesehatan ngomong kesehatan gitu. Nah, mudah-mudahan Bang Daniel dan Pak Prabowo bisa lebih sering tampil di publik, tentu dalam koridor kekompakan kabinet gitu. Itu yang pertama Bang. Kemudian yang kedua, kira-kira sejauh ini Bang, koordinasi langsung dengan Muhammadiyah khususnya Bang, atas nama negara atau atas nama pemerintah, Menteri Pertahanan misalnya dengan Muhammadiyah, termasuk mengatasi masalah kelangkaan APD atau kelangkaan masker dan seterusnya, itu kira-kira sejauh ini seperti apa Bang tentu yang ini gitu. Kemudian yang terakhir Bang, bahwa koordinasi Menteri Pertahanan dengan Menteri Luar Negeri, wabil khusus Turki itu sejauh apa Bang? Karena kami dengar dari sini bahwa Turki juga sudah menawarkan alat tes swab itu gitu, yang mungkin karena katanya ada yang dari kita dengar kalau yang dari Cina itu kan ada meleset ada tidaknya gitu. Tapi katanya Turki sudah menawarkan itu. Nah, sejauh mana komunikasi dengan Menteri Pertahanan? Itu saja Bang. Pertama atas nama PCM Turki kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Bang Daniel sekeluarga sehat selalu, dilindungi Allah dan bangsa Indonesia, dan teman-teman sekalian juga terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Baik, saya langsung coba jawab ya. Pertama pertanyaan Mas Rija ya. Mas Rija, itulah alasan kenapa kami pengen jadi presiden gitu. Kemarin pas Pilpres. Gitu. Jadi karena pertanyaan Anda itu sebenarnya jawaban yang harus dijawab oleh jubir presiden atau oleh presiden sendiri. Karena kita tidak terkait dengan hal tersebut. Saya juga tidak punya kapasitas untuk menjawab terkait dengan hal tersebut. Secara pribadi saya pasti tidak bersepakat dengan kebijakan itu karena banyak hal lah ya, tidak tepat dan segala macam, banyak hal. Syukur-syukur kemudian yang terkait dengan napi
napi koruptor kemudian dibantah oleh Pak Jokowi dan tidak jadi. Tapi yang selebihnya saya tidak tahu pertimbangan apa dari Kemenkumham, dan saya juga tidak punya kompeten untuk menjawab posisi pemerintah atau Kemenkumham supaya terjadi. Mohon maaf Mas Rija, saya tidak bisa jawab secara rinci terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan kekhawatiran Mas Rija, sebagian besar saya bersepakat, dan itu yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah dan Kementerian Pertahanan. Yang harus Anda pahami tadi saya sebutkan, kita pasti selalu bekerja, tidak ingin, kalau menyambung pertanyaan Mas Samsul juga, kalau istilah anak Medan itu Kementerian Pertahanan atau Pak Prabowo atau saya sebagai jubir nggak boleh sok paten, kira-kira gitu. Jadi nggak boleh banyak cakap, kira-kira begitu. Jadi kan banyak juga orang ngeledek saya, ngeledek kami, gitu. Misalnya, ini kok Prabowo, Dhanil, sejak di Menteri Pertahanan nggak banyak cakap, nggak banyak komentar. Justru karena saya jadi jubir itu membuat saya nggak bisa cakap, begitu. Jadi saya hanya cakap dan hanya bicara terkait dengan kompetensi saya. Kalau saya kemudian terlalu ceriwis begitu, harus terlalu banyak ngomong, justru saya pasti nggak diminta untuk jadi jubir. Biasanya orang-orang yang diajak dan diminta untuk jadi jubir, dia bisa menahan sesuatu untuk tidak disampaikan. Gitu. Dia akan hanya disampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam posisi itu, ini sekaligus menjawab Mas Samsul. Mas Samsul, saya pahami keresahan semua Mas Samsul dan keresahan teman-teman lainnya. Ada potensi distrust misalnya. Kenapa? Karena ada sikap yang tidak tepat di awal yang kemudian berefek tentu dengan ketidakpercayaan publik kepada penanganan COVID-19 ini. Tapi yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Kemudian sekarang kita ingin pastikan ini cepat selesai, ini bisa segera dituntaskan. Makanya Kementerian Pertahanan juga sekarang semua potensinya diarahkan untuk penanganan COVID-19 ini. Bahkan anggarannya juga semuanya diarahkan untuk COVID-19 ini. Termasuk dengan komunikasi dengan Kementerian Pertahanan di luar negeri, dengan Kementerian Pertahanan Amerika, termasuk dengan Turki, tapi secara spesifik belum ada komitmen untuk membantu atau terkait dengan alat swab atau rapid test. Nah sekarang juga muncul kesadaran kan bahwasannya penggunaan rapid test presisinya rendah. Yang paling presisi itu adalah tes swab. Dan itu sekarang Kemhan juga mulai belanja untuk kebutuhan rumah sakit militer dan sebagainya, itu adalah alat swab, bukan rapid test. Dan kenapa? Karena presisinya rendah. Dan itu kita mulai lakukan. Jadi terkait dengan komunikasi publik, kemudian kebijakan, saya pikir kami di Kementerian Pertahanan berusaha tidak merecokin dalam tanda kutip kerja mereka yang menjadi leading sektor di penanganan COVID-19 ini. Kan leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan, kemudian sudah dibentuk gugus tugas. Nah, itu juga dalam rangka menghindari kebisingan statement masing-masing para pihak yang ada di pemerintahan. Jadi secara ofisial tentu yang disampaikan resmi itu adalah oleh juru bicara COVID-19, yaitu Pak Yuri itu. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan lain, PSBB dan sebagainya, itu di bawah kontrol dan leading sektor Kementerian Kesehatan. Jadi Mas Samsul, kami berusaha untuk melakukan apapun yang bisa kami lakukan tanpa harus merecoki, misalnya walaupun kita nggak sepakat misalnya terhadap satu hal, dan etikanya tentu tidak berisik di publik untuk memastikan bahwasannya publik kita trust-nya semakin tinggi dengan pemerintah. Tapi tantangannya tidak mudah menurut saya. Sekarang justru tugas kita bergotong royong, dan menurut saya kalau sekarang
masih kita ributin tentang apa namanya perbedaan politik, saya pikir lupakan saja dulu, selesaikan dulu COVID-19 ini. Anda mau marah-marah dengan Menteri Pertahanan, Anda mau marah-marah dengan Menteri Kesehatan, Anda mau marah-marah dengan Presiden, ditahan dulu. Sekarang berikan saran, kita berbarengan bekerja untuk memastikan semuanya bisa saling membantu untuk menuntaskan COVID-19 ini. Politik nanti kita pikirkan setelah COVID-19 ini tuntas. Saya pikir itu Mas Dion yang bisa saya jawab, dan saya yakin tidak bisa memuaskan teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf karena waktunya terbatas, dan mudah-mudahan nanti Mas Samsul, Mas Dion, Mas yang lain nanti bisa memfasilitasi kita untuk ngobrol-ngobrol seperti ini lebih santai dengan tema yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat di negaranya masing-masing. Terima kasih juga, Bang. Tetap berkomunikasi dan sukses kembali nanti jadi master atau PhD dari luar negeri yang hebat-hebat. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah tidak, Bapak udah. Karena tadi sudah di closing statement-nya dengan oleh Bang Daniel langsung, dan kami selamat mengucapkan juga selamat ulang tahun Bang yang 38. Terima kasih. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka saya ingin akhiri dengan pantun juga ini. Bila ada kita menumpang mati. Belajar di Medan kayaknya ini. Kesempatan kita Zoom meeting lagi. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya, Pak Ananto, terima kasih dari PCIM Jepang, dari PCIM Saudi Arabia juga hadir. Terima kasih juga dari PCIM UK, meskipun sudah pamit duluan. Mohon maaf bila ada. Nanti insya Allah kita minggu depan insya Allah bila tidak ada halangan, Wakil Rektor UI akan mengisi kaji ini lagi diskusi online PCIM. Iya. Terima kasih Pak Ananto. Salam untuk kawan-kawan di PCIM Jepang, Pak Ananto. Ya, salam dari PCIM Jepang. Salam hormat dari kami, Pak. Semoga Allah selalu menghini kita. Katanya dari PCIM Arab Saudi juga ada. Salam hormat dari PCIM Turki, Pak. Mewakili PCIM Turki. Semoga kita sehat semua selalu. Mudah-mudahan kita bisa terus bertemu di dunia maya, dan jangan lupa mudah-mudahan kita bisa ketemu di dunia nyata, Pak. Iya. Terima kasih undangannya juga. Terima kasih undangannya. Insya Allah kita selalu share undangan-undangan kalau ada undangan meeting. Kita share, mungkin bisa makin banyak yang ikut. Oke, Pak. Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Jepang, Pak. Ya. Saya izin pamit ya. Ini sudah jam 12 malam soalnya. Gini. Oh, kami baru jam 6 di. Pak, makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PCIM Saudi Arabia juga katanya ada. Ada Ustaz dari PCIM Saudi Arabia. Oke, Ustaz. Muhammad Lutfi. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair udah hadir. Nanti kalau ada acara begini untuk dari PCIM Saudi juga kita jangan lupa diundang Ustaz. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz. Amin. Di sana jam berapa sekarang Ustaz? Di Saudi jam 6 kurang sedikit. Untuk PCIM Mesir kalau nggak salah ada juga. Bang Zaki. Ada PCIM Mesir juga, ya.
Berarti Ustadz Lutfi pengurus baru juga Ustadz ya? Baru ngajuin SK juga kan? Ini halo. Tafadhal Ustaz. PCM Mesir, PCM Saudi. Terima kasih juga teman-teman daerah yang di internal Turki. Ada Dani dari Eskişehir. Kemudian ada Mas Ahmad Ghaffar, Mas kita lihat di sini ada Mas Andi Subhan, ada Eliakin, ada Mas Imam Arifin, Mas Bilal. Terima kasih atas kehadiran di ruang Zoom ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.